Sinagoge, sinagoga, atau sinagog adalah nama tempat ibadah orang Yahudi. Sinagog memiliki peran penting dalam membentuk pola keagamaan Yahudi hingga kini, khususnya setelah Bait Suci yang menjadi pusat peribadatan umat Yahudi hancur pada tahun 70 Masehi. Selain itu, sinagog juga diduga membawa pengaruh besar terhadap pola ibadah umat Kristen dan Islam melalui penggunaan gereja dan masjid. Sinagog berasal dari bahasa Yunani, sin yang berarti bersama, dan agoge yang berarti belajar atau pendidikan. Jadi sinagog memiliki arti belajar bersama, selain berkumpul bersama. Sehingga pengertian sinagog yang sebenarnya bukanlah suatu tempat atau gedung tertentu, melainkan persekutuan. Gereja pertama, yaitu komunitas awal para pengikut Tuhan Yesus, adalah terdiri dari orang-orang Yahudi. Mereka melakukan ibadah-ibadah di rumah atau di sinagog. Kita tahu sinagog adalah tempat di mana orang-orang Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain atau goyim bersekutu atau berkumpul bersama untuk membaca Taurat. Dari kitab Kisah Para Rasul kita tahu bahwa kebiasaan pergi ke sinagog itu adalah kebiasaan rutin Rasul Paulus. Dia datang pada setiap hari Sabtu atau hari Sabat, waktu di mana orang-orang Yahudi banyak berkumpul di sana. Di sinagog ia bermaksud untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang tertarik mempelajari firman Tuhan. Alkitab juga menyatakan Yesus Kristus kerap kali mengunjungi sejumlah sinagog di Galilea. Dalam Injil Markus pasal 1. Dalam catatan Perjanjian Baru, sinagog telah ada di mana-mana, baik di Palestina maupun di luar Palestina. 1 abad setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, orang-orang yang percaya pada Yesus Sang Mesias masih tetap menghadiri sinagog pada hari Sabat dan hari-hari lainnya. Ada pula orang-orang Yahudi yang masih meneruskan tradisi mereka, misalnya masih memakan makanan halal dan menyunat putra-putra mereka yang berkaitan dengan tradisi Yahudi di sinagog. Kini orang Yahudi dan orang Kristen sudah dipisahkan dengan perbedaan rumah ibadah. Walaupun sinagog mengambil peranan penting pasca runtuhnya Bait Suci II, namun bangsa Yahudi juga meyakini bahwa sinagog memiliki sejarah panjang. Tradisi Yahudi yang menyebutkan akar sinagog dimulai sejak zaman Musa, atau bahkan pada zaman para bapa bangsa Israel. Sinagog didirikan oleh Musa sebagai tempat orang-orang Yahudi mendengarkan Taurat seminggu sekali. Diyakini, Yitro mengajak Musa untuk mengajarkan umat Israel mengenai doa-doa yang harus diucapkan di dalam sinagog-sinagog mereka. Ada juga teori yang mengatakan bahwa sinagog mulai berdiri di Israel sebagai akibat dari reformasi yang dilakukan Yosia. Ketika mesbah-mesbah dan bukit-bukit pengorbanan dari tradisi religius non-Yahudi dihancurkan, Yosia mendirikan tempat-tempat lain atau sinagog sebagai ganti kuil-kuil tersebut untuk peribadatan rakyat. Ada juga teori yang menyatakan bahwa pada mulanya sinagog merupakan sekolah dan instansi pemerintah setempat, sebelum berkembang menjadi pusat ibadah dan masa pembuangan. Kebanyakan ahli mendukung pendapat bahwa sinagog mula-mula berdiri pada masa pembuangan di Babel, yakni sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Argumentasi para ahli didasarkan pada jauhnya orang-orang Yahudi dari Bait Suci yang merupakan pusat ibadah mereka. Padahal mereka perlu mempertahankan identitas iman mereka di Babel yang merupakan tempat asing. Karena itu, orang-orang Yahudi mulai berkumpul di rumah-rumah mereka sendiri dan membahas kitab suci secara teratur, serta melakukan perayaan kurban dan perayaan lainnya di tempat-tempat tertentu.
Dan hal itulah yang akhirnya menjadi asal mula sinagog. Argumentasi ini didukung dengan kenyataan bahwa harapan untuk kembali ke tanah air Palestina masih terjaga di kalangan umat Yahudi, walaupun telah hidup dalam pembuangan selama puluhan tahun. Selain itu, Taurat masih dipertahankan penggunaannya, bahkan mendapat bentuknya yang semakin formal pada masa pembuangan tersebut. Salah satu catatan mula-mula mengenai umat berkumpul bersama untuk membahas firman Allah tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 8 ayat 1. Pada masa pasca pembuangan, institusi Bait Suci dikembangkan kembali dan menjadi pusat keagamaan orang-orang Yahudi. Akan tetapi, peran sinagog-sinagog tetap penting sebagai tempat persekutuan orang-orang Yahudi di perantauan. Karena itulah, orang-orang Yahudi di luar Palestina biasa mengumpulkan persembahan tahunan untuk mendukung peribadatan di Bait Suci, terlebih bagi mereka yang tidak dapat datang ke Bait Suci untuk mengikuti ritual suci tahunan. Selain itu, sinagog juga berperan untuk mempertahankan identitas Yahudi di perantauan melalui pembacaan kitab suci, doa-doa, dan perayaan hari besar Yahudi. Perkembangan sinagog juga amat dipengaruhi oleh perkembangan kaum Farisi pada abad kedua sebelum Masehi. Pada waktu itu, orang-orang yang dapat membaca serta menafsirkan Taurat adalah kaum Farisi, sehingga mereka berperan besar di dalam persekutuan-persekutuan lokal di kalangan rakyat Yahudi. Hal yang sama terjadi ketika Bait Suci dihancurkan tahun 70 Masehi dan umat Yahudi tersebar ke tempat-tempat lain. Kelangsungan identitas Yahudi menjadi tergantung pada kaum Farisi, yang disebut juga rabi sebab hanya mereka yang dapat membaca dan menafsirkan Taurat. Mereka berperan penting di dalam sinagog-sinagog lokal di tempat-tempat orang Yahudi tinggal. Pada masa itulah, studi terhadap Taurat, doa-doa, dan perbuatan baik menggantikan ritus Bait Suci dan persembahan kurban. Peran penting sinagog dan rabi masih berlangsung hingga masa kini. Saat ini sinagog menjadi tempat acara keagamaan Yahudi. Ada beberapa unsur-unsur ibadah Yahudi yang dilakukan di sinagog, yakni Shema, doa, pembacaan Taurat dan kitab-kitab Nabi, dan pengucapan berkat. Selain menjadi tempat peribadatan, sinagog diyakini juga merupakan tempat pendidikan keagamaan berupa pembacaan dan penafsiran Taurat. Diketahui bahwa di sinagog, Taurat tidak hanya dibacakan dan dibahas pada waktu kebaktian, tetapi juga di dalam kurikulum pendidikan sehari-hari. Selain itu, pelajaran mengenai hal-hal umum juga diberikan di sinagog. Sinagog juga menjadi tempat bagi calon-calon anggota baru agama Yahudi yang berasal dari non-Yahudi. Di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, orang-orang seperti itu disebut dengan istilah orang-orang yang takut akan Allah. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa sinagog juga menjadi tempat pendidikan bagi calon-calon agama Yahudi. Namun tentu saja ini tergantung situasi dan peraturan masing-masing sinagog. Saat ini sinagog memiliki unsur-unsur petugas di dalamnya, antara lain Arkon adalah petugas utama di sinagog yang menjadi kepala dan berperan penting di dalam semua kegiatan yang berlangsung. Tugas utamanya adalah mengatur ketertiban sinagog dan umat yang berkumpul di situ serta mengawasi ibadah yang berlangsung. Kazan adalah petugas yang bertanggung jawab atas tugas-tugas kasar hingga tugas pengawasan secara umum, termasuk juga melakukan tugas-tugas administratif. Ia bertugas merawat gedung sinagog, perabot-perabot, kitab-kitab sinagog. Ia juga berdiri di atas gedung sinagog dan memproklamasikan mulainya hari Sabat dan masa-masa raya. Sheliach Sibur bertugas untuk mengucapkan doa di dalam ibadah. Syarat-syarat seorang Sheliach Sibur adalah aktif, dewasa, kepala keluarga, tidak kaya, bukan pedagang, mempunyai suara nyaring, dan pandai mengajar. Ada kemungkinan bahwa awalnya Sheliach Sibur bukanlah jabatan,
melainkan seorang yang dipanggil khusus untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Sering terjadi bahwa posisi ini dirangkap oleh Kazan, sehingga akhirnya lambat laun kedua jabatan itu melebur menjadi satu. Sehingga istilah Gazan dan Seliak Sibur disamakan begitu saja. Produced by Mesbah Keluarga.